Astagfirullah. Seger bro. Oke, ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita mulai. Sebelumnya kita berdoa dulu, dipimpin oleh Kak Koko. Silakan Koko, diulang lagi. Baik, terima kasih Pak. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Kak Koko atas doanya ya. Semoga doa kita dicatat oleh malaikat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kakak sekalian, bukti karya atau pengantar bukti karya ini adalah sebenarnya materi hari Senin kemarin ya. Ini perlu saya sampaikan karena setelah ini kakak sekalian berkewajiban untuk mengupload bukti karya yang ada itu ke dalam platform Merdeka ya, mengajar atau PMM. Baik, kita lanjutkan. Silakan Kak Koko, tadi apakah sudah mengenal tentang PMM? Baik Pak, PMM itu adalah platform Merdeka Mengajar, salah satu aplikasi dari Merdeka Belajar Pak ya. Dan kebetulan saya sebagai sekolah penggerak dan saya sudah ada aplikasinya Pak di PMM, tapi saya belum pernah mengunggah bukti karya Pak di PMM. Jadi mohon bimbingannya Pak untuk mengunggah, bagaimana cara mengunggahnya. Makasih Pak. Oke, terima kasih. Baik, silakan Kak Taufik. Apakah sudah mengenal PMM ini dan pernah mengunggah bukti karya di PMM? Iya Pak, alhamdulillah sudah cukup mengenal Pak. Oke, sudah pernah menggunakan aplikasi atau menu-menunya ada di PMM? Sudah Pak. Sudah Pak. Apa saja itu yang sudah digunakan? Kemarin mengunggah macam-macam sih Pak yang di PMM itu kemarin, kayak sertifikat yang kita jalani, terus juga mengunggah modul ajar, RPP juga Pak kemarin. Ya. Ada juga pengelolaan kinerja di situ ya, di PMM. Iya Pak. Sama pembagian tugas, surat pembagian tugas dari sekolah. Oke, jadi sudah pernah melakukan ya? Iya Pak. Oke, terima kasih Kak Taufik. Silakan Kak Eko, apakah sudah mengenal PMM? Alhamdulillah sudah mengenal, tapi masih belum terlalu sempurna Pak. Masih sekedar pengenalan Pak. PMM yaitu memang aplikasi dari pemerintah Kemendikbud yang kami kami pelajari. Untuk sementara ini fiturnya itu yang Pak, yang pengelolaan kinerja, terutama kalau yang di negeri ini kan pengolahan kinerja atau SKP Pak. Di situ mungkin baru sebatas itu ya Pak ya. Tapi kami juga mencoba membuka sedikit-sedikit akunnya itu ada tentang video pembelajaran, RPP atau modul ajar guru-guru lain yang dari daerah seluruh Indonesia Pak. Jadi kami bisa melihat video dari rekan-rekan, khususnya PJOK juga bisa sih kami lihat Pak. Jadi untuk pengembangan materi selanjutnya bisa kami lihat di situ. Tuh Pak. Oke, terima kasih Kak Eko ya. Ini sementara hanya melihat-lihat aja ya, belum pernah mengunggah bukti karya ya di PMM. Iya, mengunggah belum, sementara ini belum Pak. Belum. Oke, nanti harus bisa ya. Baik, terima kasih kakak sekalian. Saya lanjutkan untuk materi ini. Jadi PMM itu memang disediakan oleh pemerintah. Dalam hal ini ada Kemendikbud ya, supaya kita lebih memudahkan dalam
administrasi dan praktek baik ya, sehingga kita lebih profesional lagi melalui PMM ini ya. Oke, berikutnya adalah topik pembahasan yaitu alur aktivitas bukti karya PKG PJOK, dan yang kedua adalah mengunggah bukti karya di PMM. Kita mulai dari alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Ya. Jadi begini, jadi perjalanan peserta program PKG PJOK ini adalah sudah masuk ke minggu ke-12 ya, yaitu unggah dokumentasi bukti karya ini ya. Nah, nanti setelah itu penutupan itu tanggal 29 November ya. Nah, tanggal 2. Jadi tidak lama lagi, oleh karena itu untuk bukti karya ini segera di-upload ya di PMM nanti setelah dipresentasikan, setelah dirubah ke dalam bentuk PDF untuk laporannya ya. Oke, Kak Fajri, apa kabar? Ada di mana nih? Halo, Kak Fajri? Ada. Oke. Sedang di jalan kah? Kayaknya dalam air itu Pak, gelembung dari itu Pak. Iya, kayaknya lagi minum air di dalam air ya. Oh, di jalan. Di jalan. Oke, baiklah. Ya, di jalan. Ya, sudah, apa kita lanjutkan ya. Jadi kita sudah masuk ke dalam minggu ke-12, yaitu menjelang penutupan nanti tanggal 29. Dan nanti tanggal 26 kita ada refleksi bukti karya ya, di mana ya apakah sudah mengunggah atau belum dan sudah menyematkan linknya di LMS ya. Itu nanti tanggal 26 nanti kita ketemu lagi. Jadi sekali lagi tinggal pertemuan kita di Tata Maya ini ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagai inspirasi dengan membuat dan mengumpulkan bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan. Nah, jadi ini sebagai prasyarat kelulusan kayak, jadi wajib untuk diupload PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinil, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi saya validasinya ya berdasarkan itu ya, yaitu unggah RTL itu ya. RTL itu kalau sudah baik, lanjutkan ke bukti karya atau unggah ke PMM. Ya. Tapi nanti ada tanda tangannya kalau tidak salah itu ya. Itu nanti juga di-upload juga itu. Ada di tugas itu nanti. Kalau setelah ini kakak bisa lihat di LMS itu kalau memang sudah di ACC oleh atau divalidasi oleh fasilitator, maka ada tanda buktinya itu ya, format tanda bukti validasi fasilitator. Jadi kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya itu adalah untuk karya video pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas ya. Oke. Assalamualaikum Kak Febrian, apa kabar? Waalaikumsalam ya Pak. Posisi di mana? Sudah di rumah ini Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi pertama kriteria, jadi pastikan ya video nanti yang diupload itu jelas ya gambarnya dan suaranya juga jelas. Ya. Jadi Kak Febrian kemarin jelas ya suaranya nih, termasuk Kak Eko juga ini. Kak Fajri juga jelas juga, bisa ya. Kemudian isi karya video merupakan dokumen PDF ya.
tidak memuat unsur sara, pornografi, ya, ujaran kebencian dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila ya. Jadi maksudnya bisa juga dalam bentuk PDF Kak ya, tapi dalam PDF di sini maksudnya adalah yang kemarin Kakak sudah presentasikan di depan guru itu, nah itu bisa dibuatkan laporan PDF-nya ya, yaitu dengan foto-foto, dengan slide-nya, dengan daftar hadir ya, dan notulen, ada ya itu jadikan satu, kemudian upload dalam bentuk PDF. Kemudian video yang menampakkan wajah dari video yang menampilkan wajah ya dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Nah, jadi kalau menggunakan siswa Kak di dalam videonya, maka harus mendapatkan surat persetujuan dari wali murid ya. Nah, itu formatnya juga ada itu di LMS itu ya, format untuk persetujuan itu. Kemudian karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Nah, kemarin tuh yang belum ada di slide-nya itu referensinya ya. Apakah ada referensinya menggunakan sumber dari sumber lain? Ya, itu harus dicantumkan ya di dalam slide-nya nanti, dalam laporan PDF-nya. Nah, kalau video kan tidak ya, video langsung jadi itu. Oke, kemudian kita masuk ke alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK ya. Nah ini ya. Jadi kakak sekalian dapat memilih kategori bukti karya berupa dokumen PDF atau video ya. Di pilihan kategori bukti karya untuk diunggah pada program PKG PJOK adalah pertama praktek pembelajaran. Praktek pembelajaran ya, dan berarti menampilkan wajah siswa ya. Jadi kalau mau unggah ke PMM harus mendapatkan surat izin dari wali muridnya ya. Jadi merupakan proses pembelajaran guru dengan siswa didik di dalam kelas dan dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Nah, ini aksi nyata ya. Jadi aksi nyata boleh juga dimuat ya, di PDF kan. Ya, maksudnya aksi nyata itu video pembelajaran kan bisa juga dimuat di PMM ya. Nah, tapi kalau ada siswa yang ditampilkan harus mendapatkan surat persetujuan dari wali muridnya. Kemudian juga bisa praktek baik, yaitu pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program praktek baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berupa daftar didik dalam format dokumen PDF atau video. Nah, jadi praktek baik ini maksudnya bisa menggunakan praktek baik ya bisa menggunakan hasil penerapan gaya mengajar boleh ya, atau hasil menerapkan metode proyek, metode berbasis proyek, atau praktek baik pada saat kita presentasi di depan dewan guru ya, itu bisa dimasukkan di PMM. Kemudian yang terakhir adalah RPP atau modul ajar. Nah, RPP modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF. Nah, jangan lupa ya, modul ajar di sini harus ada ya, berbasis required design ya, yaitu di mana terakhirnya harus ada unsur keselamatan dan referensi ya, harus ada itu. Jadi ini ada 3 ya Kak ya, bisa dipilih praktek pembelajaran atau praktek baik atau RPP modul ajar. Nah ini Kak, lembar peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK ya. Nah seperti ini ya, saya menyatakan bahwa saya telah
memberikan informasi kepada peserta didik, kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto, video, dan konsekuensi publikasi pada media online ya. Saya menyatakan bahwa saya telah memintakan persetujuan secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar, foto, video, dan mempublikasikan pada media online untuk kepentingan pembelajaran. Saya menyatakan bahwa pengambilan gambar, foto, video dilakukan hanya sesuai kebutuhan dan dipergunakan untuk konten pembelajaran. Kemudian saya menyatakan bahwa buku karya yang saya unggah dalam rangkaian program pengembangan kompetensi guru PJOK adalah produk orisinal saya dan seterusnya Kak ya. Nah ini bisa ditulis ya, kemudian atasnya dikasih kop sekolah boleh juga ya, karena di sini ada mengetahui nama kepala sekolah dan nama peserta PKB PJOK di sini. Nah, ini wajib diisi Kak ini sebelum nanti. Jadi peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh LMS atau pada tautan berikut ini. Nanti ini akan saya share di WA Kak ya. Jadi yang khawatir. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan Saya Pak. Oke, Saya silakan. Pak. Ya. Silakan Kak. Baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Saya juga baru buka-buka unggah draft bukti karya. Di sini kan sesuai dengan yang Bapak jelaskan tadi ada 3 Pak ya. Yang pertama adalah praktek baik, yang kedua praktek pembelajaran, yang ketiga RPP modul ajar. Nah, apakah kita di sini hanya memilih salah satu saja Pak? Ya, salah satu aja. Oh, misalkan saya mencoba praktek pembelajaran. Apakah yang 30 menit kemarin Pak? Ya, Yang boleh. Itu boleh Nah, Pak ya? boleh. Itu boleh. Oh, nggih. Boleh. Baik, Aksi nyata boleh. Ya, yang itu yang pertama. Terus yang kedua Pak, mengenai Kombel Pak. Yang komunitas belajar kemarin itu waktu kita buat video presentasi itu diunggah kemana Pak ya? Di situ di RTL, diunggah RTL, unggah rencana tindak lanjut itu. RTL yang 3 titik berapa Pak? Ya, bukan 3 tapi menu rencana tindak lanjut itu atau RTL. Di situ ada unggah bukti RTL gitu ada di situ. Coba saya buka dulu Pak ya, karena saya agak bingung nih unggah videonya itu Pak. Coba Kak Febrian di mana unggah RTL kemarin? Silakan Kak Febrian. Ada yang bisa dibantu Di ya? 3.1 enggak, Pak? Coba lihat di situ ada Pak Paiko di pokoknya Mana? dia paling bawah yang lain itu yang di bawah-bawahnya itu belum terbuka, yang di atas itu aja. Yang RTL unggah tugas rencana tindak lanjut. Ya, itu. Iya, betul itu. Ya, itu kan ada 3. Nah, yang di tengah unggah. Oh, yang tengah ya? Iya. Baru nanti pilihnya kerjakan tugas, pilih yang URL untuk pakai link, ngirimnya pakai link. Oh, jadi ada kita kan upload dulu di YouTube. Yang pertama PDF, baru formatnya URL. Ya. Kalau gitu. Yang choice file itu untuk PDF itu. Nah, yang nanti yang sebelah kanan itu kan ada tulisannya URL tuh. Nah, URL itu untuk YouTube, link YouTube. Iya. Oke, sudah paham. Siap. Oke, terima kasih. Berarti saya bahwa karya bisa kita gunakan praktik pembelajaran, Pak ya? Boleh, ya boleh. Iya, makasih Pak. Jadi untuk RTL ini Kak Koko, kalau unggah PDF-nya supaya aman, supaya tidak hilang, ya itu unggah juga di tambahan komentar ya, unggah juga di situ filenya. Baik Pak. Supaya
nggak hilang. Soalnya biasanya kalau ketindih salah satu hilang itu. Mungkin videonya atau PDF-nya yang hilang ya. Baik Pak, baik Pak. Baik, saya lanjutkan. Pak kabar, di mana ini sudah posisi? Biasa Pak, di rumah orang tua Pak, baru sampai. Oke, terima kasih. Kabar sudah paham tentang PMM ini dan sudah pernah mengunggah PMM, bukti karya di PMM? Di PMM belum pernah sih Pak, tapi kayaknya enggak terlalu sulit menurut saya Pak kayaknya tuh. Di PMM itu cukup mudah lah untuk upload itu. Oke, baiklah ya. Tapi ada syaratnya ya, yaitu ini harus mendapatkan surat persetujuan atau tanda tangan kepala sekolah itu ya nanti. Itu juga harus diunggah ya. Itu nanti. Yang ini ada di formatnya, ada di LMS, ada juga di tautan ini ya. Nanti akan saya share. Baik Pak. Oke, baiklah. Kak Dery, apa kabar? Di mana posisi? Halo Kak Dery. Ini di kelas gitu. Nah ini ya, ini lembar pernyataan serta PKG PJOK sebelum mengunggah bukti karya di PMM ya. Ini harus wajib diisi Kak. Atasnya kasih kop ya. Nanti di ini waktu dibuat ini ya, tanda tangani dan cap stempel sekolah ya. Karena pakai kop ya, makanya di stempel. Ya, jadi pernyataan sudah dilengkapi tanda tangan dalam bentuk PDF beserta dengan produk bukti karya lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan berikut ini. Maaf Pak, sedikit tak masuk Pak. Oke, silakan. Ini saya sudah mengunduh Pak lembar pernyataan peserta PKG. Kalau kita kasih kop Pak, dia lebih dari 1 lembar nanti Pak. Sedangkan di situ mintanya 1 lembar aja Pak. Bagaimana itu Pak? Jadi atur lah supaya 1 lembar kayak apa caranya. Kalau dia pakai kop, otomatis tanda tangannya ke bawah dia Pak. Pisah dia nanti tanda tangannya. Kalau enggak pakai kop ya Pak? Cuma pakai stempel aja kan pas sekolah ada stempelnya tuh Pak. Tapi kalau aturan administrasi kalau pakai stempel harus ada kopnya itu ya. Oh gitu ya, harus ada kopnya ya? Iya. Ya, diatur aja supaya 1 lembar kayak apa. Itu kopnya kop sekolah Pak? Bukan dari dinas? Kop sekolah. Bukan? Kop sekolah? Bukan, kop sekolah ya, kop sekolah masing-masing. Karena ini nama sekolah-sekolah masing-masing ini. Jadi bisa nanti kok, bisa dibuat lagi, bisa. Di format lagi. Oh iya Pak. Jadi nanti bukti karya itu bentuknya dalam bentuk PDF, hasil rapat yang kita bikin KBS kemarin tuh Pak, RTL itu. Ya itu termasuk praktek baik. Jadi bisa. Bentuk PDF ya, PDF ya. Dirubah jadi PDF ya Pak ya, dari PowerPoint jadi PDF. Nah, bisa PDF kalau berupa laporan, bisa juga dalam video asli, dalam bentuk video asli itu aja. Video asli kita bikin video itu? Ya, bikin video itu. Pilih aja salah satu. Ya. Ada contohnya nggak Pak? Ada contohnya nggak kira-kira Pak? Atau ada yang pernah buat sebelumnya? Saya masuk ke kemudian. Tadi tanya bahwa putus-putus Pak Koko, putus-putus. Yang 30 video kita buat itu Kak. Ada kan kita buat video 30 menit. Nah, kita itu. Oh, yang yang mengajar itu. Ya, kita ngajar itu. Ya, kita. Oh. Ya, boleh itu. Boleh itu 30 menit itu, atau produk aksi nyata itu juga boleh ya. Aksi nyata atau RTL juga boleh di-upload di PMM. Oh, bebas aja Pak ya. Nah, bebas. Pilih aja yang mana yang mau di-upload. Kalau mau semuanya boleh aja. Makin banyak kan semakin baik itu. Ya, bagus aja. Ya apa kok semuanya Pak? Kan itu pilih salah satu aja Pak. Ya kalau semuanya boleh.
Nah, itu kalau gabung lah, dibikin gabung itu. LMS-nya, Pak. Kan pilih cuma satu aja pilihan. Nggak Ya, bisa yang disematkan di LMS satu aja itu linknya kan? Iya, Pak. Yang disematkan di LMS satu aja. Tapi kalau kita mau upload di PMN, nggak dibatasi, tidak aja semuanya ya. Oh, nggih Pak, nggih di PMN. Ya. Oh, berarti bisa berarti ya diedit digabung itu Pak. Berarti diedit itu Pak Koko biasanya gitu, diedit. Kalau sudah jadikan video, nah baru diupload ke YouTube. Nah, linknya itu jadikan satu aja. Apa itu? Ya itu semua yang maksudnya Pak Tio itu yang digabung semua. Dari Sampai video pembelajaran 30 menit sampai sudah buka kah yang bukti karya? Belum yang sih. Coba buka dulu. Saya pakai HP Mas. Tapi bilangnya Pak Akbar gampang aja berarti ya. Gampang. Iya, kalau mau video pembelajaran 30 menit bisa. Nah, kalau yang sama guru-guru itu kan praktik baik, berbagi baik. Nah, itu bisa juga modul. Oh iya, siap. Jadi ada 3 itu. Iya, oke. Sampai buka-buka ini sudah bisa. Tanggal 18 kan? Bukannya. Sampai tanggal 29. Ya, itu diperhatikan ya. Due-nya itu ya. Siap, Pak. Dan sampai live terus itu di LMS itu. Nggak tugas ini. Oke, saya lanjutkan. Ya. Jadi unggah draft bukti karya di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, jadi wajib di bukti karyanya itu diunggah di LMS ya. Di situ nanti di mana letaknya, yaitu di bukti karya ini ya. Ini ada unggah draft bukti karya. Ya. Kemudian yang kedua refleksi bukti karya ya. Ini ditutup, ini kunci. Umpan balik penyelenggaraan. Nah, ini umpan balik ini nanti bukan, refleksi inilah yang nanti akan ketemu kita pada tanggal 26 nanti insya Allah. Anda akan masuk kepada laman modul bukti karya, kemudian pilih modul unggah draft bukti karya untuk mulai mengunggah bukti karya Anda. Proses revisi dan berbagi bukti karya akan dikunci sampai draft bukti karya diperiksa oleh fasilitator. Ya, jadi setelah diunggah, langsung dikunci. Nanti setelah saya periksa, baru bisa dibuka lagi ya. Oke, saya lanjutkan. Unggah draft bukti karya di LMS untuk mendapatkan fasilitator ya. Nah, di situ ya nomor 3 ya, 3 ini di bawah ini ya. Nah, unduh formulir persetujuan pelibatan anak yang perlu dilengkapi dan diunggah bersamaan dengan draft bukti karya. Nah, jadi nanti di sini Kak sekalian ya, kalau kita bukti karya kita berupa video pembelajaran, maka kita wajib mengisi formulir persetujuan pelibatan anak ya. Nah, formatnya ada di LMS itu ya, di sini ya. Kemudian yang keempat ini, kemudian klik kerjakan tugas atau start assignment ya, untuk mengunggah draft bukti karya. Kemudian yang kelima ini, pastikan Anda membaca semua instruksi yang tertera sebelum mulai melakukan pengunggahan. Nah, di sini ya, ada itu. Oke, berikutnya yang keenam ini ya, pilih tab file upload. Ya, ini kalau berupa file ya. Klik upload file untuk dapat mengunggah draft bukti karya. Lalu pilih klik choose file untuk memilih dokumen bukti karya yang ingin diunggah. Nah, ini bisa berupa modul atau tadi ya, ada kalau video pembelajaran tentu ada modulnya kan, modul ajarnya itu bisa diunggah di sini ya. Kemudian yang ke-8, klik choose file untuk memilih dokumen bukti karya yang ingin diunggah. Catatan, apabila ingin mengganti dokumen yang telah diunggah, silakan klik choose file dan pilih ulang dokumen yang ingin diunggah lagi. Jadi kalau memang tidak srek mau mengunggah baru, silakan diulangi lagi caranya ya, seperti tadi. Ya, ini di LSN ya. Kalau ada submit assignment ya, jangan lupa di submit
assignment ya di situ. Oke, yang ke-9, ini cara unggah bukti karya ya. Pilih add and other file untuk menambahkan dokumen yang ingin diunggah. Ya. Kemudian ulangi langkah upload file dan choose file, pilih file, lalu unggah formulir pernyataan pelibatan anak yang ingin diunggah. Di sini ya, ada. Ya, bisa sambil dilihat ya. Setelah dokumen lengkap terungkap, klik kumpulkan atau submit assignment. Jadi setelah dokumen lengkap sudah diunggah semua, nomor sebelah sini klik submit assignment. Jadi sudah mengerjakan tugas ya. Kalau belum kita klik submit ya berarti kita belum mengumpulkan tugas ini. Ya, jadi sekali lagi ini adalah tugas yang menjadi wajib ya karena akan menentukan sebagai salah satu syarat untuk kelulusan program ini ya. Oke, putusan utama dari validasi bukti karya ini. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi ya. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMN. Ya, biasanya sering terjadi ini kenapa belum sesuai? Ya mungkin ini ya, kalau modul ajar itu daftar pustakanya tidak ada ya, referensinya itu ada tidak setuju oleh fasilitator ya. Jadi kalau modul ajar ada referensi ya. Jadi peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta apresiasi kembali pada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, peserta dapat langsung mengunggahnya ke PMM. Kayak terdapat dua putusan utama dari validasi bukti karya, yaitu layak untuk langsung diunggah ke PMM, perlu revisi dan unggah ulang terlebih dahulu sebelum unggah ke PMM. Mohon cek cara berkala ya hasil validasi dari fasilitator di LMS ini ya. Tapi kalau cepat unggahnya Kak, nanti saya cepat juga mengerjakannya ya. Nah ini ya Kak, jadi di sini nomor 1 ini Anda akan melihat modul berbagi bukti karya apabila bukti karya layak untuk langsung diunggah ke PMM. Kemudian dalam modul berbagi bukti karya ini, Anda perlu membagikan hasil karya yang telah diunggah di PMM pada forum diskusi. Nah, jadi setelah diunggah di PMM, kemudian perlu juga di kolom diskusi ini dibagikan ya, linknya itu. Ya. Hasil karya yang telah diunggah di PMM pada forum diskusi. Nanti di situ di LMS itu ada forum diskusi itu ya. Jadi klik aja linknya di situ ya, sehingga orang lain bisa melihat karya saudara ya, karya kalian semua. Lalu klik Refli untuk mulai membagikan bukti karya Anda. Nah ini Kak ya, nanti bisa dilihat bagaimana caranya. Nah, kemudian tuliskan tautan hasil bukti karya yang telah diunggah di PMM pada kolom yang tersedia. Ini contohnya ya. Kelihatan Kak ya? Nah, ini contohnya. Kemudian pastikan untuk memberikan spasi setelah menyalin tautan agar dapat berubah otomatis menjadi hyperlink ya. Klik pause replay untuk mengirimkan hasil bukti karya forum diskusi. Hasil bukti karya telah berhasil dibagikan pada forum diskusi. Ini nanti bisa dilihat lagi ya, bagaimana cara membagikan di kolom diskusi ini ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau putusan utama dari bukti karya ini perlu revisi. Nah, di sini Kakak akan melihat modul revisi apabila draft bukti karya perlu diperbaiki sebelum dapat diunggah ke PMM. Kemudian dalam modul berbagi bukti karya, Anda akan diarahkan untuk melihat umpan balik dari fasilitator dan mengunggah ulang revisi draft bukti karya.
klik tautan untuk kembali ke modul unggah draft bukti karya. Ya, bukti karya ini ya. Jadi di sini Kak ya, unggah draft bukti karya ini. Nomor 3 ini ya. Kalau perlu direvisi. Nah, di sini ya, unggah draft bukti karya. Jadi lihat umpan balik dari Solito terkait aspek yang perlu diperbaiki pada bagian komen ya. Klik kerjakan lagi atau new attempt untuk mulai mengunggah ulang draft bukti karya yang telah diperbaiki. Nah, di sini kalau berhasil mengunggah ada submitted ya. Di sini akan kelihatan banyak telah berhasil diunggah ya di pojok kanan atas ini. Kita lanjutkan, kemudian mengunggah bukti karya di PMM. Ya, tadi itu di LMS Kak ya. Ada pertanyaan kah yang di LMS ini? Oke, kalau ada saya lanjutkan di cara mengunggah bukti karya di PMM ini mungkin banyak yang sudah pengalamannya, tapi ini bisa juga kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan nanti. Ini ya, langkah-langkah mengunggah bukti karya. Pertama, buka fitur bukti karya di PMM ya. Kemudian klik tambah karya ke karya saya. Lalu pilih kategori karya yang akan diunggah. Yang keempat, pilih bentuk karya yang akan diunggah. Yang kelima, pastikan Anda sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube Anda. Lalu masukkan ke akun YouTube dengan akun Google Anda ya, nomor 6 ini. Oke, kemudian jangan lupa Kak ya, izinkan akses ke YouTube Anda dengan klik lanjutkan. Pilih video yang akan diunggah, lengkapi rincian video, dan klik simpan video ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara membagikan bukti karya Anda. Pertama, buka menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Kemudian 2, pilih karya saya dan pastikan Anda telah mengunggah karya. Lalu buka kategori yang Anda ingin bagikan. Yang keempat, pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Lalu cari tombol bagikan karya. Unggah kebutuhan PPKG PJOK digunakan opsi saling link untuk ditautkan di LMS. Nah, jangan lupa Kak ya, di copy linknya, lalu ditautkan di LMS. Setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah-langkah membagikan bukti karya selanjutnya. Fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi ya. Catatan untuk bukti karya yang sudah diunggah, Anda hanya dapat mengedit deskripsi saja ya, deskripsi aja. Jadi ada deskripsinya, itu yang bisa diedit. Kalau sudah diunggah ya sudah masuk sudah. Nggak bisa dihapus ya. Baik nih, nah ini sekitar tanya jawab seputar bukti karya Kak ya. Pertama adalah tidak dapat unggah video melalui akun YouTube. Apabila Anda mengalami kendala tidak bisa mengimpor video pada halaman bukti karya melalui akun YouTube, Anda dapat melakukan impor video dengan tautan. Ya, ini maksudnya gimana ini? Nah, nanti dipraktekkan aja langsung ya. Kemudian langkah upload video dengan tautan. Langkahnya ini. Pertama, pilih tab belum diimpor. Lalu Anda dapat klik impor dengan tautan. Kedua, lengkapi tautan dengan rincian video yang ingin disimpan.
Yang ketiga, lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube ya. Pertama, pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Pastikan video tidak di-setel untuk pribadi ya. Jadi pilih publik ya. Di situ itu ada 3 pilihan kan, publik, unlisted, dan privat ya. Jadi kalau unlisted itu tidak bisa dilihat orang lain ya. Kalau privat, pribadi tidak bisa. Kalau publik bisa dilihat oleh semua orang. Klik bagikan, share pada bagian bawah video, lalu klik salin link copy untuk menyalin tautan video milik Anda ya. Oke, kemudian visibilitas video bukti karya. Nih ya, video ini disetel untuk pribadi. Nah, kendala video ini disetel untuk pribadi terjadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi, privat ya, pada channel YouTube-nya ini, maka tidak bisa dilihat. Oke, untuk langkah mengatur visibilitas video di YouTube, pertama adalah kunjungi studio YouTube.com ya, lalu pilih konten ini ya, nanti saya sudah sering menggunakan ini ya. Kemudian pilih video yang ingin diubah ya, visibilitasnya, yaitu cara melihatnya, kemudian klik privat pada kolom visibilitas, lalu pilih publik, lalu klik publish. Ya, di situ ada pilihan publik, lalu klik publish. Ada di akun YouTube-nya ya. Nih, video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya ya. Ini kendala video tidak tersedia tonton di YouTube dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta atau copyright pada video di channel YouTube. Nih, masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar musik yang memiliki hak cipta. Jadi kalau bisa musiknya musik alami aja ya, yaitu suara anak-anak dan suara kakak sekalian itu ya, videonya itu. Jadi kalau musiknya itu memang publik ya, enggak masalah ya. Tapi kalau enggak publik tidak bisa diputar itu. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di bukti karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Ya. Nah, bagaimana langkah mengecek hak cipta di video YouTube? Pertama adalah kunjungi studio YouTube. Ya, kunjungi studio.youtube.com. Lalu pilih konten dan pilih video yang ingin diperiksa. Lalu pilih copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika iya, Anda bisa mengubah latar musik di video Anda. Nah ini ya, di cara melihat hak cipta ya, bisa melalui akun YouTube masing-masing ya, di studio YouTube.com. Nah, pertanyaan-pertanyaan berikut berkaitan dengan cara mengunggah ini bisa dipelajari di informasi di karya ya, bit.ly/informasi bukti karya. Demikianlah Kak untuk ini pengantar bukti karya ini. Apakah ada pertanyaan dari sini? Silakan Kak Akbar. Ya, terima kasih Pak. Mungkin ini sudah dibahas tadi, cuman saya ketinggalan. Nanti kan saya tadi sudah cek, nanti unggah draft bukti karya kita di LMS itu tadi berupa video pembelajaran Pak ya. Yang 30 menit itu nggak Pak? Iya. Iya, ada 3. Bisa video pembelajaran, bisa praktek baik yang di KBS itu ya, yang bersama di depan Dewan Guru itu. Bisa juga RPP atau modul. Boleh dipilih yang mana. Dipilih salah satu boleh ya. Berarti tidak perlu video kan ya? Ya, tapi RPP bukan RPP aja, tapi di situ dilampiri dengan foto-foto videonya itu, foto-foto video di misalnya di Dewan Guru itu ya, atau di
Di kelas pembelajaran maka ada foto-foto dan daftar hadir segala macam serta notulen kalau di ABS kemarin tuh. Jadi dalam bentuk laporan seperti itu selain SPP-nya. Oh iya Pak. Paham ya maksudnya? Maksudnya tidak hanya sekedar modul aja, tapi juga ada kan laporan nih, laporan bukti karya kan judulnya ini. Nah, dokumen lain juga harus dilampirkan di situ. Baik Pak. Oke, ada lagi? Yang video Pak, pembelajaran yang 30 menit itu, itu harus apa aja disertakan selain videonya? Modul termasuk modul ya? Modul, foto-foto itu ya, foto-fotonya pembelajaran. Kan bisa ambil di video itu bisa. Oh iya Pak. Terus surat persetujuan melibatkan siswa itu kan ada di LMS itu formatnya itu. Oh iya siap. Oh iya siap Pak. Ya, jadi PDF ya, laporan berupa PDF, bisa juga video. Tapi kalau menurut saya mendingan pakai video aja ya, jadi enak. Nanti hanya melampirkan surat tanda tangan kepala sekolah itu ya, surat konfirmasi aja dari kepala sekolah. Jadi kalau yang video itu yang 30 menit sama yang RTL itu Pak, apa video asli atau yang diedit-edit? Misalnya edit-editnya dengan ada musiknya, ada apa namanya ya, macam-macam lah gitu Pak. Ya, kalau itu boleh diedit ya, kasih musik, tapi musiknya ini hak ciptanya ya. Nanti kalau ada hak cipta nggak bisa diputar itu ya. Copyrightnya itu. Ya, diedit supaya bagus kelihatan. Dikasih teks gitu juga boleh ya. Editnya teks ini pembukaan, ini inti, ini penutup, ini refleksi, ya, itu boleh juga dikasih. Oh iya, siap Pak. Baik, ada lagi yang lain? Kak Dery, apa? Ada pertanyaan? Kak Fajri? Oke. Kak Eko, Kak Taufik, Kak Koko ada lagi? Alhamdulillah sudah Pak. Mungkin saya nanti sharing-sharing yang di PMM aja Pak, karena saya belum pernah unggah di PMM. Mungkin kalau nanti saya bertanya di situ aja Pak, kalau sudah saya waktu mengunggah Pak. Oke, baiklah. Baik kakak sekalian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka berarti kita closing ya. Kita sampai di sini dulu pertemuan kita sore ini. Dan selanjutnya kakak adalah dalam taraf unggah bukti karya ya. Dan nanti tanggal 26 kita ada refleksi bukti karya 1 GB aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berdoa dulu. Mari Kak Koko dipimpin lagi doanya. Baik, teman-teman, alhamdulillah selesai sudah pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas ya bermanfaat bagi kita dan menjadi ladang pahala bagi Pak Surtio selaku fasilitator kita. Oke, kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astagfirullah. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, kalau boleh materi yang hari ini di-share di grup Pak, supaya enak lihat petunjuk dari Pak. Supaya siap nanti saya share. Ya, siap nanti saya share nih ya di. Makasih Pak. Febri. Iya Pak, kenapa Pak?